Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pun juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan terus dalam keadaan yang mudah-mudahan istiqomah sampai hari akhir kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, jadi aktivitas saya kalau pagi-pagi ya, selain bikin video dan juga saya juga sering menyaksikan atau bahasa saya ya ini menguatkan iman saya gitu ya. Tentunya dalam agama saya, yaitu menonton orang-orang yang keluar daripada agama Islam gitu ya, atau murtad gitu ya. Oke. Seperti yang saya bilang kemarin, justru malah kalau kita melihat orang murtad ini, satu kita tuh apa ya? Satu kita kuat imannya makin gitu, makin kuat. Bukan apa ya, bukan tersentuh, bukan apa ya, bukan apa lagi sebagai macam. Enggak. Jadi malah makin kuat jujur aja gitu ya. Terus juga yang kedua itu yang pertama, yang kedua adalah kita jadi ada hiburan gitu ya. Terus tapi tentunya yang ketiga adalah kita selalu mendoakan gitu bahwa mudah-mudahan mereka dapat hidayah lagi supaya balik ke dalam Islam gitu ya. Nah, ini juga saya nonton ya, ada orang yang murtad gitu, katanya 17 tahun gitu jadi muslim, pindah ke agama Kristen gitu ya. Oke. Nah, ini dialognya ini agak keren sih menurut saya. Tapi kok kakak bisa itu sih kak, bisa keluar dari agama Islam? Karena saya cari kebenaran. Oke. Itu sudah benar emang agamanya kak? Itu tadi. Pertanyaannya epic juga sih. Emang udah bener itu agamanya. Kalau gitu aja. Saya tidak yakin Allah bisa membangkitkan saya karena Allah nggak ngasih bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ngasih bukti. Oh iya, kita dikatakan ya di dalam Quran, kita itu harus mendatangi neraka semua. Nanti insya Allah baru Allah akan menyelamatkan lo. Kalau walau alam, insya Allah hanya ini tahu dari mana gitu dalilnya kita harus masuk neraka dulu tuh apa gitu kan. Nggak ada mbak, nggak ada orang Islam tuh harus ke neraka dulu tuh, nggak ada. Semua orang Islam itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengimani Allah dan mengikuti Rasulullah itu Rasulullah jamin masuk surga gitu loh. Dan bahkan Allah pun menjaminkan itu masuk surga gitu loh. Masuk surga gitu loh. Mana ada orang beriman yang masuk neraka? Kecuali Anda gitu. Kalau Anda nggak taubat itu pasti akan masuk neraka kan gitu. Karena kenapa? Orang Islam itu pasti masuk surga, insya Allah masuk surga gitu loh. Tapi tentunya dengan amal-amal yang akan dia kumpulkan di yaumil akhir. Bahkan ada satu yang kisah yang saya bikin sedih ya. Kan kita tahu ya bahwa ketika sholat itu kita nggak boleh berbicara, nggak boleh apa. Tapi ternyata dalam sholat itu kita boleh tersenyum. Boleh tersenyum. Karena Rasulullah SAW itu ketika lagi sholat gitu kan ya, beliau tersenyum, senyum gitu, senyum yang bahagia. Karena pada saat itu malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah bahwa wahai Rasulullah, umatmu semua masuk surga. Gitu, masya Allah. Kita kan dijamin masuk surga gitu. Dan ini mbak ini dapat dalil dari mana gitu kan ya, bahwa kita harus transit dulu ke neraka gitu ya. Orang-orang yang dia takut ke neraka itu biasanya orang-orang yang ya dia berbuat salah dalam hidupnya sih, biasanya gitu kan ya. Terus berbuat salah dan dia nggak mau taubat gitu. Biasanya begitu. Jadi makanya mereka tuh udah ketakutan dulu. Wah, ada neraka apaan gitu kan ya. Oke, dan sebagainya macamnya. Coba kita dengarkan lagi mungkin. Yang tahu, saya terkatung-katung. Sementara saya nggak tahu. Nanti, karena apa? Karena perbuatan saya nggak bisa menyelamatkan saya. Saya harus berharap kepada Allah karena hanya Allah yang bisa membangkitkan, kan begitu. Itu saya bilang kan, saya tuh perbuatan saya tuh nggak ada yang bisa membuat saya masuk surga gitu. Iya karena lu buat salah mulu kan gitu. Dan lu nggak mau benahi kesalahannya kan gitu ya. Aduh, padahal kan Allah bilang ya, Allah kan sediakan surga dan neraka, dan Allah juga kasih tahu bagaimana caranya ke surga dan apa-apa yang menyebabkan Anda masuk neraka. Allah kasih tahu juga cara-caranya dan jalan-jalannya gitu. Allah kasih tahu juga kan gitu loh. Oh terus tapi kan saya berbuat salah terus. Ya Allah juga kalau Anda berbuat salah terus nih Mbak ya dengerin ya. Ya Allah juga kasih caranya gitu loh. Bagaimana caranya? Ada yang bertobat,
Ada juga yang enggak, ada yang juga makin bukan enggak bertobat, malah lebih parah lagi, yaitu kayak mbaknya ini, misalnya gitu kan gitu ya. Jadi intinya gitu kan ya. Jadi ngapain kita harus takut neraka kan, sedangkan kita nggak berbuat salah apa-apa kan gitu. Atau kita ya kan kita kan taati aturan Allah, terus beriman sama Allah, taatin aturannya dan jalanin perintahnya, jauhi larangannya. Nggak ada yang sulit sih kan gitu ya. Ya logis kan ya nggak? Tadi aneh banget. Saya tidak mungkin meletakkan harapan saya kepada sesuatu yang tidak pasti. Ya berarti nggak yakin kan gitu kalau mengharapkan sesuatu kepada hal yang nggak pasti, berarti nggak yakin kalau Allah itu adalah Tuhan gitu loh kan gitu. Berarti kan harus balik lagi kepada pertanyaan kenapa kan gitu. Kalau yang mbak tadi ini mungkin bahas adalah mungkin tentang teknis kita kan gitu, tapi kan ini mbaknya berarti nggak yakin kan gitu ya. Saya pasti meletakkan harapan saya, iman itu kan harapan, pengharapan. Iman aja salah ngomongnya, harapan dari mana? Katanya belajar agama Islam gitu dan sebagainya macamnya. Aduh. Saya pasti meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan yang benar-benar sudah menyatakan kemahakuasaannya. Ya. Gitu. Sebenarnya banyak ya ini ya yang mau saya koreksi dari Quran karena saya juga belajar. Oke. Allah yang pertama tidak ada menaruh nama istrinya Adam, yaitu Hawa. Di dalam Quran tidak ada. Tidak ada. Istri Ibrahim tidak ada. Iya, terus masalahnya apa? mau lo taruh nama istri-istri yang nama siapapun kan nggak ada masalah kan itu. Itu kan terserah Allah kan gitu. Yang jelas tugas kita itu sudah ditetapkan oleh Allah begini. Dan nggak ada urusannya sih sebenarnya kan gitu. Kadang gitu sih teman-teman semua. Kita tuh sering banget ya. Mungkin nggak dari kalangan mereka aja, tapi dalam kalangan kita pun, dalam internal pun kadang-kadang gitu. Kita suka mencampur adukan apa yang aktivitas Allah dengan apa aktivitas kita gitu. Kadang gitu. Padahal kan kita fokusnya kan sekarang ini umatnya Rasulullah, ya kan gitu. Rasulullah sudah mencontohkan dalam segala aspek apapun, baik dari individual, masyarakat, ataupun bahkan sampai bernegara. Rasulullah contohkan, ikuti itu, selamat kita. Jelaskan ya. Tapi ini mencoba-coba untuk kayak, dulu gini. Ya sudah lah ya. Siapa yang disembeli sama Ibrahim, nama anaknya pun tidak ada. Itu semuanya ada Ismail. Ulama. Allah sendiri tidak menarasikan itu. Dan yang paling fatal tau gak ini? Apa? Kita semua tahu ya, orang Islam percaya bahwa Isa itu diserupakan. Pernah dengerin? Okay. Nah, aku malah tahu ceritanya. Makanya aku percaya karena adanya Allah. Gini, Isa itu hidup di abad pertama, di abad 1. Itu dunia tahu. Kalender aja mengakuinya kan? Kalender, oke. Kalender dunia mengakui gitu. Ada peringatan itu gitu. Tapi kenapa Allah menentang fakta dengan mengatakan Isa diserupakan, sementara narasi di dalam Quran itu tidak ada yang mendukung. Di data di abad 1 itu tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu diserupakan. Logikanya giniin. Walaupun kamu misal ya, kamu belum pernah melihat Monas, tapi kamu percaya nggak Monas itu ada di Jakarta atau di Papua? Monas ada di Jakarta. Iya, walaupun kita sendiri tidak melihatnya, tetapi kenapa? Saksi-saksi sejarah yang ada di situ itu mengatakan Monas itu di Jakarta. Oke. Betul ya? Betul. Lalu tiba-tiba ada 700 tahun ke depan ada satu orang yang mendapatkan wahyu, dia mengatakan apa? Monas di Papua. Kamu percaya? Saya ngerti arahnya. Ngerti banget. Jadi dia menyangkal bahwasanya Allah bilang dalam Al-Quran kan yang ternyata disalib itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan adalah orang yang diserupakan. Itu yang sudah disepakati oleh agama kita kan gitu ya. Oke. Tapi dia juga katanya ya itu bukan sejarah aslinya. Itu kan hanya klaim setelah 700 tahun kemudian kan gitu ya. Kan sejarahnya mengatakan bla 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 gitu. Nah, padahal gini ya. Padahal orang-orang yang nulis sejarah itu
orang-orang yang mengikuti Yesus nggak? Ada nggak murid-murid Yesus yang langsung nulis gitu? Kan gitu. Pertanyaan kan gitu. Dan mereka nih bener nggak gitu kan ya. Dan sekarang kenapa banyak yang berubah kan gitu? Kan itu juga banyak yang berubah gitu loh. Itu secara logikanya kan seperti itu. Ya lagi-lagi mereka ya mbak ini itu mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk yang menurut saya nggak yang logis gitu kan sih gitu ya. Bahwa ternyata Allah pun dalam Al-Quran banyak sekali mention tentang Nabi Isa kan gitu. Allah bilang laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah kritik tuh tentang trinitas gitu kan ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha Isa ibnullah. Jadi Allah juga kritik bahwa sungguh kafir kalian kalau mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu kan ya. Allah banyak sekali mention tentang pemahaman kalian di dalam Al-Quran gitu loh. Karena Allah nggak cuma hidup di mohon maaf. Allah tuh nggak cuma ada di zaman Nabi Isa, tapi sebelum Nabi Isa pun ada kan gitu. Bahkan sebelum manusia ini tercipta Allah juga ada. Jadi Allah yang semua tahu konsepnya gitu. Allah semua yang paham tentang konsep atau apa perjalanan